Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Suara Masjid, channel yang menginformasikan profil masjid-masjid di Indonesia dan mancanegara, insya Allah. Sahabat Suara Masjid, kali ini kita akan bersilaturahim di salah satu masjid yang ada di pinggiran Kalimalang, tepatnya di Jaka Permai, Bekasi. Masjid yang memiliki ciri khas kubah dan menara berwarna biru ini bernama Masjid Al-Azhar. Baiklah sahabat Suara Masjid, tanpa berpanjang kalam, yuk kita ikuti tayangan profil Masjid Al-Azhar ini. Tapi sebelumnya, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar selalu terupdate informasi terkini dari Suara Masjid. Semoga channel Suara Masjid bermanfaat dan menginspirasi bagi umat Islam untuk senang sholat berjamaah di masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel Suara Masjid dimanapun antum berada, nama saya Ahmad Zain Sarnoto. Hari ini saya diamanai oleh Yayasan Wakaf Muhajirin sebagai Ketua Bidang Kemasjidan dan Pendidikan. Di struktur Masjid Jami Al-Azhar Bekasi, itu di bawah Yayasan Wakaf Muhajirin pengelolanya. Di bawahnya ada imam besar, yang hari ini imam besarnya adalah Profesor Ahmad Satur Ismail MA. Kemudian di bawahnya ada bidang pendidikan dan kemasjidan, saya sendiri Ahmad Zain Sarnoto. Di bawahnya ada kepala bagian Ubudiyah, kepala bagian rumah tangga, dan kepala bagian keuangan, serta KPIA. Masjid Jami Al-Azhar Jaka Permai ini didirikan tiang pancang pertama di Pancang itu tahun 1990 oleh pejabat saat itu, Pak Sukomartono. Dan uniknya masjid kita ini, tiang pancang yang dipancang saat itu diresmikan pada 1990 itu, tiang pancangnya ada 114 tiang pancang yang dihujamkan sekitar 18 meter ke bawah. Nah, ini filosofinya menurut para pendiri bahwa tiang pancang 114 itu adalah jumlah surat yang ada dalam Quran. Sehingga filosofi masjid ini memang dirancang untuk mengingatkan kita bahwa rancang bangunan masjid yang megah ini itu filosofinya juga dari Quran. Maka kalau sahabat ingin datang ke kami melihat ini, silahkan. Dan ini memang unik ya di Bekasi. Jadi tiang pancangnya juga status 14 tadi, kemudian ada menara besar 2, ada 4 menara kecilnya. Menara 2 besar itu melambangkan Allah dan Rasulnya. Kemudian 4 itu ada sahabat-sahabat Rasul yang mulia, kayak Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ini semua menginspirasi masjid ini, sehingga masjid ini menjadi unik. Dan kami bisa menampung 2.500 jamaah. Dan masjid ini memang termasuk yang jadi ikon Bekasi, karena sekarang dikelilingi oleh tol ya. Dulu jalannya hanya Kalimalang, sekarang sudah berubah ya. Dulu ada di Jalan Kalimalang, sekarang berubah menjadi Jalan Kiai Haji Nur Ali. Itu ada tol ya, ada tol Becakayu, bisa terlihat dari tol Becakayu, dari tol MBS akan terlihat. Dan nanti insya Allah ke depan ini sedang kita rancang bangun ke atas agar teman-teman yang lewat di
di tol MBS maupun tol Becakayu itu bisa ngelihat wajah Masjid Jami Al-Azhar Bekasi itu dengan nama besar di atas, nanti ada nama besarnya, dan ini sedang kita rancang. Kalau malam hari lewat hari ini itu akan suasana biru dan agak keunguan biru. Nah, nanti salon ini birunya akan putihnya akan sedang dipasang. Nanti ada nuansa biru, putih biru, nuansa kebanggaan kami di masjid ini. Sahabat Suara Masjid yang kami banggakan, kami selama pandemi ini, pandemi 2020 ya, masuk di Indonesia, dan kami juga ikut hampir semua masjid barangkali sama ya, menghadapi problem. Maka Masjid Jami Al-Azhar Cakar Permai di medio Maret itu sudah mulai mencoba merangsek ke dunia maya dalam dakwah. Jadi ketika masjid ditutup, nggak boleh ada aktu jamaah gitu ya. Kemudian kami membuat TV YouTube namanya MJI TV. MJI itu singkatan dari Masjid Jami Al-Azhar sebenarnya. Nah, MJI TV itu mulai siaran dari mulai 2020 Maret dan di launching di Agustus 2020. Nah, sampai sekarang dengan berbagai varian kegiatan dan kajian. Ada kajian psikologi Islam setiap hari Senin, dan kita juga membuka ruang konsultasi gratis untuk jamaah yang ingin konsultasi mau kaitan dengan psikologi, rumah tangga, fikih dan sebagainya. Hari Senin, hari Selasanya ada kajian tentang haji dengan semua aktivitasnya. Kemudian ada kajian tafsir, ada kajian hadis dan kajian fikih. Nah, ini semua harapan kami untuk bisa awalnya di awal 2000 ketika pandemi orang nggak boleh ke masjid, maka kita rangsek dakwah mereka ke rumah-rumah ya, sehingga mereka hampir semua kan sekarang punya HP ya, mereka bisa ngelihat, nonton. Nah, berkembang 2001 dan 2002 ini juga kita ingin mencoba mengembangkan lagi semua program kegiatan. Dan kegiatan lainnya di masjid ini, di samping tadi ada TV untuk menjangkau tidak hanya di Bekasi tapi juga di dunia, anak YouTube-nya itu. Kemudian juga ada pelayanan yang kami berikan. Di sini ada muslimat, ini yang nggak unik ya. Jadi muslimat ini adalah komunitas ibu-ibu yang ada di sekitar kita, di komplek ini, yang mensupport luar biasa. Jadi Bu ini di samping kegiatan ada kajian, mereka juga kepedulian luar biasa. Ya, peduli pada santunan para yatim duafa, bahkan punya rumah kampung binaan. Ya, di daerah Muara Gambong sana itu ada binaan dari muslimat, dan kami yayasan mensupport mereka untuk berbagi dengan mereka. Ini muslimatnya ya. Ada juga kegiatan remaja kita dengan istilah Gema ya. Jadi gerakan muda Cakar Permai ini, Masjid Cakar Permai, Al-Azhar Cakar Permai ini menjadi cikal bakal gerakan remaja masjid lah di kita. Nah, kemudian di samping itu kita juga punya ada nama unit zakat. Ya, alhamdulillah ini hikmahnya pandemi buat kami. Jadi pandemi 2020 itu kemudian kita terpikir membuat izin khusus ke Basnas Kota Bekasi. Maka dapat izin Basnas kita memberikan izin pada kami UPZ, unit pengumpul zakat. Sehingga sahabat-sahabat yang di sekitar Bekasi yang ingin berzakat di kami itu bisa menitipkan pada kami, karena kami sudah lembaga resmi ya, ditunjuk oleh pemerintah sejak tahun 2020 itu UPZ-nya. Kita juga ada punya KPIH. Jadi yang ingin, ini tahun ini alhamdulillah sudah mulai dibuka ya, umroh dan haji. Karena tahun 2020 ketika kita mau berangkat tidak jadi waktu itu, dan tahun ini mudah-mudahan jamaah-jamaah kita di Bekasi, masjid kami termasuk paling banyak jamaahnya. Kita bisa berangkat sampai 180 jamaah ya haji yang ikut kepada kami. Dan ke depan kami ingin menjadi pusat destinasi wisata. Jadi kalau teman-teman ingin lihat di kami itu ada menara unik, mimbar unik. Ya, mimbar ini terkesan memang seperti Turki gitu ya, mimbar ini, dan itu
kalau khotib Jumat itu kalau masih muda-muda kita anjurkan di atas. Nah, tingginya sekitar 15 meter ya sampai atas ya. Jadi ini dirancang memang unik, dan ini dulu menghabiskan sekitar 200 juta. Nah, hari ini mungkin bisa 1 miliar. Ini kayunya. Jadi teman-teman kalau melihat struktur itu rancang bangun dari menara dan sebagainya, itu ada simetris sudutnya. Semua sama, jendela-jendelanya, ukurannya. Jadi ada di atas itu ada lekukan-lekukan. Itu sama menara ini dengan jendela, pintu, itu ada nuansa yang dibuat memang oleh arsiteknya. Ini masih hidup beliau ya, yang sekarang kita kenal panggil Pak Ci. Pak Ci adalah pendiri ya, Pak Haji Khairuddin yang menggawangi ini, sehingga semua sampai pembatas itu juga ada kayunya itu dibuat, lingkupnya itu semua sama, simetrisnya dengan jendela yang ada di masjid ini, kemudian tiang pancangnya, mimbarnya, mihrabnya di bawah itu, mimbar di bawah dan atas sama. Nah, sekali lagi masjid ini ke depan ini kita jadi punya rancang rancang kegiatan itu. Di sisi masjid ini, di belakang sana itu ada tanah yang rencananya ke depan itu sudah ada bangunan, dan bangunan selama itu masih awalnya buat TK dulu ya, kemudian sekarang buat kantor. Ke depan kita mau rancang semacam guest house. Ya, jadi nanti kalau yang mau nginep, mau ada perjalanan, terus ada kegiatan yang tadi melalui OPZ tadi. OPZ ini sedang kita rancang beberapa program kegiatan untuk umat. Rencananya itu ada kajian ada program untuk pemberdayaan remaja-remaja. Mereka akan kita didik bagaimana siap pakai. Ya, ini sedang kita rancang bangun. Doakan kami lah kira-kira itu untuk dana zakat ini biar produktif untuk pengembelengan remaja-remaja ke depan. Ya, ini yang sedang kita rancang. Sudah ada tempatnya, guest house-nya nanti kita bangun. Ini rancangan yayasan kemarin sudah dirancang, dan tahun ini sudah mulai dibuat set plan-nya untuk program itu. Jadi bagaimana pemberdayaan masjid itu bisa menjadi pusat pengembangan SDM. Bahkan kami itu sudah punya semacam pasar ya. Kita punya super kios. Jadi jamaah, sahabat-sahabat Suara Masjid kalau ingin belanja itu nggak perlu datang ke pasar, gitu kan? Itu bisa. Kami punya merchant dan kami punya super kios gudangnya. Jadi di Kota Bekasi hanya kami satu. Sahabat-sahabat Suara Masjid di sekitar Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang ingin belanja bisa buka merchant di kami. Jadi merchant itu warung-warung kecil yang kami suplai dari sini. Nah, ini bisa menjadi pemberdayaan umat, dan ke depan ini bisa menjadi semacam nilai tambah ya dari jamaah yang ingin bisnis online ya. Kebutuhan rumah tangga ini itu disuplai oleh super kios dan masjid. Di masjid kami itu ada namanya MJM Mart ya. Ada juga nanti di sebelah kiri masjid ini ada yayasan memberikan fasilitas pada kami untuk operasional. Jadi ada oleh-oleh haji. Jadi kalau mau oleh haji tidak usah ke Tanah Abang gitu kan. Di masjid kami sudah ada, dan insya Allah harganya kompetitif gitu ya. Ini bagian dari masjid ini harus berkembang. Jadi masjid itu tidak hanya pelayanan ibadah saja, tapi juga pelayanan umat, terutama untuk usaha. Bahkan ke depan ini masjid kita ingin menjadi semacam kaderisasi UMKM di Kota Bekasi dan Indonesia terutama. Jadi kita ingin coba mengumpulkan para pedagang, kita latih. Ke depan ini kan semua pedagang itu semua sertifikat halal. Nah, ini kita coba fasilitasi. Jadi masjid tidak hanya pelayanan ibadah melulu saja, sholat 5 waktu tapi masjid harus mandiri. Nah, Masjid Jami Al Azhar Jakarta Permai itu akan mulai merancang bangun untuk kemandirian masjid ke depan dengan bisnis dan usaha tadi. Untuk apa? Untuk menopang kegiatan masjid ini.
masjid ini sebenarnya terinspirasi masjid di Selangor di Malaysia. Sehingga pendiri-pendiri tahun 80 itu sudah mulai merancang. Jadi awalnya memang masjid ini dari pengajian-pengajian majelis taklim di belakang sini. Di belakang ini dulu ada komplek ini, di belakang ini ada musola namanya Al-Muhajirin. Nah, musola ini ada majelis taklim, sekarang masih ada musolanya dan akan kita bangun masjidnya, akan dijadikan masjid. Itu cikal bakal masjid ini. Jadi masjid ini dari majelis taklim kemudian bikin yayasan, bangun masjid ini. Sehingga ada korelasi memang sangat erat, ini lahir dari komunitas anak kandungnya komplek Caka Permai. Karena dari pengajian-pengajian mereka, dulu ada Kiai Haji Nur Ali, Yayasan Basri yang ngajar di sini. Nah, terinspirasi dari mulai tahun 80 tadi. 80 kemudian di tahun 1990 dirancang tadi tiang pancang ini dipancang, memang agak terlambat, agak tersendat ya penyelesaiannya karena memang masalah biaya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi, ini tinggal pemanfaatan dan masih ada beberapa hal lah ya. Kaligrafi di sekitar sini juga masih baru-baru karena ini baru selesai. Jadi keramik yang ada di kaligrafi itu juga unik, ini datangkan dari Jogja. Ya, itu kalau ada kaligrafi di dalam sini, itu pintu atas itu seperti gambar itu dirancang dan itu ada dari Jogja, ada yang dari Semarang, ada yang dari Surabaya. Ini memang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika ya dari semua unit. Jadi unik-unik ya kalau teman-teman sahabat Suara Masjid dalam sini ada kaligrafi yang dibuat dari keramik. Ya, di depan juga ada ini. Jadi keramiknya membentuk. Nah, di sana ada tempat imam juga unik. Tempat imamnya kecil ya, di belakang itu ada AC-nya. Jadi imam itu bisa dingin. Di balik itu kayu itu ada AC. Jadi ada imam kalau menjadi imam itu agak insya Allah udah dingin. Dan walaupun masjid ini besar, itu insya Allah nuansa dingin karena AC portable-nya banyak. Insya Allah. Jadi kalau sini insya Allah dingin dan nyaman untuk ibadah. Ya, dan tahun ini kita rancang bahkan ada skor parking yang gratis untuk keamanan jamaah. Jadi masuk skor parking ini lagi dicoba dan semua gratis. Ya, semua gratis. Bahkan teman-teman, sahabat, kalau mau terapi ikan yang kaki itu sudah datang gratis ya, di dekat tempat wudhu kami sediakan terapi ikan untuk kesehatan, itu juga gratis. Masjid ini menghabiskan dana cukup besar. Awalnya itu hanya dirancang sekitar 3 miliar tahun 90. Tapi membengkak cukup besar karena beriringan dengan tadi waktu, perkiraan habis sekitar 16-17 miliar. Perkiraan selesai, dan ini tadi dana wakaf dari masyarakat dan juga dari yayasan. Jadi masjid ini memang karena dikelola oleh Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, yayasan ini yang support, sehingga dari kebutuhan dana sekitar 16-17 miliar itu memang sebagian besar memang dari uang yayasan, sebagainya dari wakaf dari jamaah, dari orang tua murid yang ada di sekolah Al-Azhar. Jadi Yayasan Wakaf Al-Muhajirin itu mengelola 10 sekolah Al-Azhar dan 1 MI. Dari 10 sekolah ini banyak orang tua yang memang ikut menyumbang wakaf untuk masjid ini. Maka alhamdulillah ini jadi ini sekali lagi ini bentuk apresiasi juga dari pengurus yayasan untuk mensuplai terus setiap hari karena kebutuhan masjidnya sangat besar. Ya, masjid sudah megah dan ke depan insya Allah akan makin ramai lagi karena tadi kita sedang merancang bagaimana masjid ini menjadi pusat destinasi wisata di Kota Bekasi.
sahabat dan pemirsa channel YouTube Suara Masjid yang bisa kami sampaikan. Tentu masih banyak yang perlu ingin kami sampaikan ya. Nanti kalau mau langsung datang ke kami silahkan ya. Ingin lihat lebih jauh, kami sedang merancang satu buku profil yang nanti bisa dinikmati, dibaca sejarah lebih utuh oleh sahabat-sahabat semuanya agar bisa lebih memahami rancang bangun ini unik. Tapi semangatnya adalah semangat dari Quran yang kemudian menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk pengembangan masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.